Nah, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini saya mendapatkan info terbaru bahwasanya ketika sudah selesai melawan Palestina, kemudian Indonesia pemain-pemainnya harus istirahat di malam, kemudian langsung paginya itu berangkat ke Jakarta. Ini memang menjadi hal yang sepertinya Sintayong ini akan mempersiapkan bagaimana performa dan juga skuad yang sangat serius ketika menghadapi Argentina. Bahkan yang kita ketahui memang kita sudah melihat di saat melawan Palestina kemarin, dari segi ball possession Indonesia menang, kemudian bagaimana ketika menyerang dan mendapatkan peluang Indonesia juga menang, dan juga beberapa aspek lain seperti taktik termasuk dari bagaimana pelatih untuk bisa mempertahankan keunggulan imbang ini juga menang. Dalam artian seperti ini saya melihatnya ketika melawan Palestina kemarin, ini bisa menjadi gambaran bahwa sebenarnya sekuat timnas Indonesia tidak adanya sosok Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, dan juga beberapa nama lain seperti Lily Pali ini tidak memengaruhi bagaimana performa timnas Indonesia. Bahkan yang luar biasa menurut saya, Indonesia ini ternyata memiliki banyak sekali bakat atau pondasi pemain-pemain muda potensial. Rafael Struijk 19 tahun, kemudian Elkan Bagot 20 tahun, kemudian Ivar Jenner juga 19 tahun, Marcel 19, dan juga beberapa pemain lainnya yang memang di bawah 23 tahun. Ini bisa menjadi pondasi kuat teman-teman bagi timnas Indonesia, dan menurut saya dengan hasil 0-0 saat melawan Palestina tidak perlu disesali. Nah, kita akan membongkar kembali teman-teman saat melawan Argentina nanti bahwa sebenarnya untuk sekuat Sintayong ini nampaknya akan lebih serius. Mengapa demikian saya bilang seperti itu? Karena banyak sekali kemarin pemain-pemain yang belum diturunkan ya, seperti Patinama, kemudian Jordi Amat, kemudian juga Lily Pali, dan juga beberapa pemain-pemain senior lainnya. Ini karena memang faktornya ada beberapa yang masih kelelahan, kemudian ada juga beberapa pemain yang memang belum style. Tidak masalah, wajar-wajar saja, semua tergantung dari pelatih. Namun di sini saya akan membahas mengenai starting line up ketika melawan Argentina. Karena apa? Disinilah saya melihat bahwa starting ini akan lebih serius dibanding melawan Palestina, karena semua pemain ini akan lebih solid dan juga taktik itu akan dibangun lebih matang lagi oleh Sintayong. Oke, di sini saya akan langsung saja membahas yang pertama, yakni di posisi striker. Nah, striker ini menurut saya tetap ya, kita ketahui saat melawan Palestina kemarin pemain debutan ini sangat luar biasa. Bahkan di Twitter pun juga trending topik dengan performa yang begitu ngotot. Rafael Struijk, pemain muda asal Den Haag ini ternyata mampu menyita perhatian. Ini sangat bagus ketika diturunkan kembali, namun dengan formasi yang berbeda ya. Di sini saya melihatnya formasi Sintayong saat melawan Argentina ini sepertinya akan mengandalkan formasi 4-3-3 dengan menempatkan sosok Rafael Struijk di depan. Oke, kemudian untuk di sisi kanan. Nah, di sisi kanan ini tentu akan menjadi rotasi ya, yang menurut saya sangat menarik karena kita ketahui sebenarnya juga seperti Syadil Ramdhani, kemudian Witan Sulaiman, dan juga ada sosok Yakob Sayuri sudah dicoba ketika melawan Palestina. Oke, Yakob pernah mengancam gawang Palestina, kemudian adanya sosok Sadil sepertinya belum terlalu berpengaruh, namun sepertinya Sintayong sengaja menyimpan sosok Stefano Lillipali untuk bisa ditaruh di lini sayap kanan. Nah, Stefano sepertinya sangat cocok untuk di posisi tersebut. Nah, kemudian untuk di sisi di sini ada sisi kiri ya. Nah, di sisi kiri ini sebenarnya permainan dari sosok Marcelino Ferdinand ini saat melawan Palestina kemarin, oke, saya harap ini menjadi pembelajaran bagi Marcel untuk tidak selalu membuang-buang peluang. Namun sebenarnya Marcel karena dia diplot sebagai gelandang pertahan saat melawan Palestina kemarin, sehingga posisi aslinya tidak ideal. Maka dari itu sepertinya sosok Marcel ini sangat cocok ditempatkan di sayap kiri karena dirinya juga memiliki beberapa kelebihan di posisi itu. Nah, kemudian untuk di lini tengah, di sini kita melihatnya bagaimana ada 3 sosok yang memang menjadi peran penting di situ. Sebenarnya ada sosok Rahmat Irianto dan juga Ricky Kambuaya. Namun sepertinya untuk
untuk di gelandang serang ini sedikit berbeda, karena menurut saya Sintayong ini akan menurunkan pemain yang dianggap dirinya memang memiliki kualitas lebih tinggi, yakni sosok Ivar Jenner. Ivar Jenner posisinya memang sebagai gelandang serang, dirinya sebenarnya bisa juga ditempatkan sebagai gelandang bertahan, namun sepertinya Ivar Jenner ini akan menjadi pelurusan atau perantara dari sosok Rafael Struijk ini untuk bisa menceploskan gawang Argentina. Ini sangat bagus ya, apalagi sosok Ivar Jenner ini juga masih muda, permainannya juga begitu tenang, dan inilah yang diharapkan oleh sosok Sintayong dan juga supporter timnas Indonesia. Oke, kemudian untuk sisi kanan ini ada sosok Marc Klok atau Mark Klok. Nah, Mark Klok ini tentu ya dengan di babak kedua kemarin permainannya memang sedikit disuruh untuk mundur ke belakang, dan Mark Klok ini sepertinya tidak di posisi aslinya saat babak kedua lawan Palestina, sehingga kita bisa melihat di babak kedua itu permainan timnas Indonesia tidak efektif sama sekali. Artinya memang seharusnya posisi dari Mark Klok ini memang ditempatkan di posisi aslinya. Nah, Mark Klok bisa mengisi di posisi tersebut. Oke, kemudian untuk di sisi sebelah kanan ya, gelandang, di sini ada sosok Rian atau Rahmat Irianto. Nah, Rahmat Irianto ini bisa sebenarnya untuk menggantikan posisi Ricky Kambuaya. Apakah permainan Ricky Kambuaya ini jelek? Tentu jawabannya tidak. Namun yang jelas di sini saya melihatnya bahwa sebenarnya saat melawan Kuwait ya di Piala Asia, Ricky Kambuaya ini berhasil untuk mengobrak-abrik lini tengah dari Kuwait, sehingga Indonesia mampu untuk memenangkan laga tersebut. Bahkan luar biasanya dari sosok Irianto ini, dia ketika melawan tim-tim besar dia mampu untuk menjadi pembeda dibanding pemain-pemain lain. Nah, ini sengaja disimpan menurut saya ketika melawan Palestina kemarin, karena Rahmat Irianto sengaja diplot untuk melawan Argentina. Oke, ini kita akan tunggu lagi ya teman-teman, rilis squad dari timnas Indonesia. Namun yang jelas dengan gambaran ini kita melihat dari beberapa fakta dan juga data ini. Oke, Rahmat Irianto sangat cocok di posisi di sini. Nah, kemudian ini untuk di lini winger ya, ataupun di sini back kiri ya. Nah, saya di sini melihatnya ada pemain baru yang memang menjadi bagian penting sebenarnya dari timnas Indonesia, yakni sosok Shain Patinama. Shain Patinama ini diharapkan nanti bisa tampil ya, dan memang dia juga sudah mengatakan tak sabar untuk membela timnas Indonesia dengan euforia dari GBK nanti yang akan memadati stadion karena akan melawan Argentina. Tentu ini menjadi hal yang sangat kita tunggu, karena Shain Patinama ini memang sudah memiliki kredibilitas yang sangat tinggi saat membela klub yakni Viking FK. Terbukti dengan beberapa asisnya, kemudian soloran dan juga gaya sprintnya yang bisa membuka dari pola strategi musuh untuk selalu menutup ruang. Ternyata ini adalah kelebihan dari sosok Shain Patinama. Shain Patinama bisa ditempatkan di posisi kiri. Nah, kemudian untuk di tengah, nah kemarin kita melihat bahwa ada dua, yakni Rizky Ridho dan juga Elkan Bagot, pemain 22 tahun dan juga 20 tahun. Artinya memang kita di lawan Palestina kemarin di back itu sangat rapat sekali, dan ketenangan itulah yang membuat Sintayong bangga dengan kedua pemain ini. Namun sepertinya kita juga masih memiliki pemain yang lebih tenang lagi, yakni sosok Jordi Amat. Nah, Jordi Amat menurut saya akan ditempatkan di sisi tengah, dan di sayap di samping ya dari Jordi Amat ini ada sosok Elkan Bagot. Keduanya sudah memiliki pengalaman dan juga kenyang di Eropa, dan ini menjadi pengalaman yang sangat luar biasa bagi sosok Elkan untuk berduet dengan sosok Jordi Amat. Nah, kedua pemain ini menurut saya sangat pantas untuk ditempatkan sebagai starter saat melawan Argentina, karena memang kita ketahui Argentina ini walaupun nantinya dia menempatkan tim intinya sebagai tim lapis kedua, menurut saya tidak masalah, karena sebenarnya Indonesia ini walaupun Argentina menurunkan lapis kedua, lapis ketiga, tetap saja Argentina yang memiliki kualitas nomor 1 dunia, karena sudah terbukti bisa menjuarai juara dunia. Dan juga dari pelatih La Abi Celeste pun juga mengatakan bahwa sebenarnya Argentina datang ke Cina dan juga Indonesia itu dengan kekuatan penuh. Artinya walaupun nantinya Argentina menurunkan lapis kedua, tidak ada pengaruh dengan taktik yang diturunkan seperti di Piala Dunia kemarin.
Nah, kemudian untuk di sisi kanan, nah di sisi kanan ini kita masih menunggu kabar terbaru dari sosok Sandy Walsh, teman-teman. Mengapa demikian? Karena kita ketahui sebenarnya Sandy Walsh ini sangat ingin sekali untuk membela timnas. Namun ya kita ketahui ya bahwa sebenarnya bukan hanya masalah dirinya membela atau tidaknya di timnas, namun ketika kita melihat dirinya cedera, kita juga kasihan dengan bagaimana nanti nasibnya di klub. Artinya, walaupun nantinya Sandy Walsh ini tidak tampil melawan Argentina, kita masih memiliki sosok Asnawi Mangkualam. Namun sepertinya ya teman-teman, saya melihat dari kabar terbaru dari manajer timnas, kemudian beberapa kabar dari dokter tim ya, mengatakan bahwa dengan bermain 50 menit atau di babak pertama saja itu sudah menjadi nilai plus dari Sandy Walsh, karena cedera di betisnya teman-teman, cedera di betisnya itu sebenarnya sudah bisa untuk bermain, namun untuk bermain dengan tensi tinggi yang melawan Argentina ini masih diragukan. Namun diharapkan jika sosok dari Sandy Walsh ini tidak bisa turun, ini masih ada sosok Asnawi Mangkualam Bahar yang memang terbukti saat melawan Palestina kemarin, terbukti untuk menjadi back yang sangat luar biasa. Namun ya kita ketahui Asnawi terkadang juga kurang konsentrasi, sehingga ketika melawan Palestina kemarin Asnawi hampir saja ya dengan kesalahannya berujung gol. Namun alhamdulillah dengan kerapatan dan juga tanggung jawab dari sosok Asnawi ini mampu untuk membuat timnas Indonesia berhasil mengamankan 1 poin dengan skor 0-0. Nah, kemudian selanjutnya untuk di sisi kiper ya kita ketahui ya ini menjadi rotasi yang sangat mungkin dilakukan oleh Sintayong agar pemain-pemain kiper atau pemain di lini pertahanan ini memiliki jam terbang, yakni sosok Hernando Ari dan juga Reza. Nah, Reza ini juga bisa menjadi opsi bagi Sintayong nanti, karena kita ketahui untuk melawan Argentina ini pelatih akan merotasi beberapa pemain. Namun sepertinya dengan ketenangan dari sosok Sahrul Trisna ini juga masih bisa untuk meyakinkan Sintayong untuk selalu menjadi starter lagi. Namun yang jelas semua ini adalah kebutuhan pelatih, namun Sintayong ini akan merombak semuanya ini demi kebutuhan tim. Dan saat melawan Argentina kita ketahui bahwa sebenarnya juga tidak main-main. Saat ini sudah di Jakarta, Indonesia sudah mempersiapkan dan juga akan latihan lagi selesai record free saat melawan Palestina, dan ini memang diharapkan menjadi modal tersendiri bagi timnas. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman saat menghadapi Argentina nanti? Apakah kalian yakin dengan skuad atau line up seperti ini Indonesia mampu mengimbangi atau mengalahkan Argentina? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.